Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Selamat pagi adik-adik sekalian. Jumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran 8. Kalau minggu lalu kita sudah onsite, nah kita mulai minggu ini online kembali. Kemudian minggu depan kita onsite ya. Nah, di dalam pelajaran ini judulnya adalah Berjuang dalam Pemberitaan Injil, yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 9. Itu ayat Alkitabnya. Tapi sebelum kita menyelidiki lebih lanjut, kita akan lebih dahulu berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Kami mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan di mana kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami mau bersyukur karena dengan firman itu kami dapat belajar banyak dan belajar mengenai lebih banyak lagi Tuhan. Kami bersyukur karena dengan firman-Mu juga kami boleh tahu tentang kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan. Buka hati kami Bapa, berikan kepada kami roh yang rela diajar. Kami serahkan pemberitaan Injil pada pagi hari ini, teristimewa pelajaran pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik baca di dalam buku murid, ada satu kisah yang luar biasa tentang seorang penginjil baptis yang namanya William Carey. Nah di situ dikatakan bahwa bagaimana William Carey ini memperjuangkan Injil itu sampai kemudian dia pergi ke India. Dia berlabuh di Kalkuta India, kemudian dia di sana 41 tahun berjuang di tengah penderitaan, di tengah sakit penyakit yang harus dia hadapi. Dia tetap punya semangat dan tetap berjuang untuk bagaimana Injil bisa diberitakan di sana. Yang kemudian kita melihat di sini William Carey selama itu berjuang di India sampai kemudian orang India boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian di dalam sisa-sisa akhirnya William Carey dikenal sebagai seorang misionaris yang luar biasa dan dihormati banyak orang. Nah adik-adik, kita nanti akan belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 9 ini bagaimana tentang pemberitaan Injil ini, bagaimana berjuang di dalam pemberitaan Injil, bagaimana kita harus menjadi kuat, bagaimana kemudian kita harus berjuang. Dan kemudian perjuangan itu boleh menghasilkan satu pengertian yang lebih baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan lebih jelas lagi dari Pastor Alex. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 9.
Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah berjuang dalam penderitaan. Tema ini mirip-mirip dengan subjudul yang diberikan oleh Alkitab terjemahan bahasa Indonesia versi terjemahan baru untuk nas ini, yaitu panggilan untuk ikut menderita. Rasul Paulus dengan jelas menyebutkan kata menderita ini 2 kali di 2 ayat-ayat kunci dari nas kita ini. Yang pertama adalah di 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Salah satu penafsiran dari ayat ini berdasarkan konteks seluruh Alkitab adalah seorang pengikut Kristus yang baik, seorang murid Kristus yang baik adalah seperti seorang prajurit yang baik, yaitu ia siap menderita, ia tahan menderita. Intinya adalah ia menderita. Artinya, seorang pengikut Yesus, seorang murid Yesus yang saya imani adalah saya dan Anda semua yang saat ini mendengarkan suara saya. Kita dipanggil untuk menjadi prajurit yang baik itu bagi Kristus Yesus. Kata menderita berikutnya di nas ini ada di ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat ini secara tersurat dan tersirat menyampaikan kepada kita, pertama, Tuhan menghendaki kita untuk memberitakan Injil Kristus. Kedua, di dalam memberitakan Injil Kristus ini, kita akan menghidupi penderitaan. Seorang pengikut Yesus, seorang murid Yesus dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Dari ayat 3 dan 9 ini ditambah dengan Lukas 9 ayat 23 yang adalah perintah Tuhan Yesus yang datang langsung dari ucapan mulut Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku, yang mana menyangkal diri adalah bentuk penderitaan, yang mana memikul salib adalah bentuk penderitaan. Maka dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan untuk menderita. Saya tahu banyak yang tidak suka mendengar pernyataan ini. Namun Alkitab menyatakan seperti itulah. Kita akan mengerti hal ini lebih jauh dari poin-poin yang akan kita renungkan bersama berikut. Lebih jauh mengenai hal menderita ini, firman Tuhan melalui Rasul Paulus di ayat 4 menyatakan hal ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan itu adalah dalam bentuk 1, berjuang, 2, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Contoh dari soal-soal penghidupan ini termasuk meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Ini salah satu bentuk penderitaan. Meninggalkan harta miliknya. Ini salah satu bentuk penderitaan. Mengorbankan kebebasan dirinya. Ini salah satu bentuk penderitaan. Secara tersurat dan tersirat dari ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk berjuang dalam penderitaan demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Kristus. Mengenai penderitaan ini, Alkitab lebih
jauh melalui 1 Petrus 2 ayat 21 dan 19 menunjukkan kepada kita ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, bahwa kita ini sungguh-sungguh dipanggil untuk itu. Yang dimaksud dengan kata itu di sini adalah menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, tapi kita tanggung. Mengapa kita tanggung? Karena kita sadar akan kehendak Allah, yaitu kehendak Allah sebagaimana difirmankannya di Alkitab. Bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa kita dipanggil untuk menanggung penderitaan? Karena Kristus pun telah menderita. Kristus telah menyangkal dirinya, ini bentuk penderitaan. Kristus telah memikul salibnya, ini bentuk penderitaan. Filipi 2 ayat 8 menjelaskan hal ini lebih jauh. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata ia dan nya di sini adalah Kristus. Dari ayat 21 ini, kita juga mengetahui bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Kristus menghendaki supaya kita mengikuti jejaknya. Tuhan memanggil kita untuk mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya, yaitu menanggung penderitaan demi kemuliaan Tuhan. Mendengarkan pernyataan-pernyataan yang baru saja saya sampaikan tadi, biasanya jemaat akan bereaksi sebagai berikut. Siapakah di antara kita yang sanggup menderita seperti Kristus menderita, seperti Paulus menderita? Tuhan sendirilah yang memberikan jawaban atas pernyataan dari orang-orang ini. Dari nas kita, jawaban Tuhan ada di 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mengapa firman Tuhan berbunyi seperti ini? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, yang kemudian disampaikannya kepada saya dan Anda, adalah ditujukan kepada kita-kita yang sudah percaya pada Kristus, yang sudah lahir baru. Yang mana orang-orang yang sudah percaya pada Kristus dan lahir baru seperti kita-kita ini menghidupi kasih karunia Kristus yang hadir di dalam diri kita melalui Roh Kudus Kristus yang ada pada diri kita sebagai orang-orang percaya. Melalui Roh Kudus Kristus inilah kuasa Tuhan turun menaungi kita umatnya. Salah satu bentuk kuasa Tuhan itu adalah kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Perlu diperhatikan di sini dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan ini yang diberkatkan kepada kita bermanifestasi di dalam kehidupan kita secara sempurna pada saat kita lemah. 2 Korintus 12 ayat 9 menjelaskan kepada kita akan hal ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kedua ayat ini, yaitu ayat 1 2 Timotius 2 dan ayat 9 2 Korintus 12, secara tersurat dan tersirat menjelaskan kepada kita, Dia yang memanggil kita untuk menderita, menurunkan kekuatan yang datangnya dari Dia kepada kita untuk memampukan kita menghidupi penderitaan demi Dia. Dan yang perlu kita perhatikan adalah kekuatan yang datangnya dari Dia akan bermanifestasi secara sempurna di dalam kita, di atas kelemahan kita.
Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan kita kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, yaitu kita semua ini, setelah kita mengetahui panggilan kita ini dan kita menjawab panggilan kita ini, yaitu panggilan untuk berjuang dalam penderitaan demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Kristus? Jawabannya ada di 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Secara tersurat dan tersirat dengan jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita mati dengan Dia, artinya jika kita menderita bersama Dia, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Artinya kita pun akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Dia di surga. Tuhan memberkati orang-orang yang dipanggilnya dan menjawab panggilannya dengan berkat-berkat yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan, yaitu berkat-berkat sebagaimana yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya di Alkitab, termasuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Demikianlah renungan firman Tuhan dari nas kita ini di dalam hubungannya dengan tema kita kali ini. Memang betul masih banyak ayat-ayat yang kita bisa gali lebih dalam lagi dari nas kita kali ini. Namun untuk tema yang kita renungkan ini, maka cukuplah ayat-ayat yang sudah kita renungkan tadi. Sebagai penutup dari renungan kita kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan dengan seksama ayat 2 di 2 Timotius 2 ini, yang di versi terjemahan baru adalah, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang di versi bahasa Indonesia sehari-hari adalah, ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang, hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Kata apa di versi terjemahan baru, yang adalah kata ajaran di versi bahasa Indonesia sehari-hari, mengacu kepada firman Tuhan. Kata percayakan yang ada baik di terjemahan baru maupun bahasa Indonesia sehari-hari, yang dalam konteks ini adalah kau percayakan, berarti kau ajarkan. Dengan demikian dari ayat 2 ini kita melihat minimal ada 5 generasi yang melakukan kau percayakan, kau ajarkan ini. Generasi pertama adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan firman Tuhan ini kepada Rasul Paulus. Generasi kedua adalah Rasul Paulus yang menyampaikan firman Tuhan yang sama ini kepada Timotius. Generasi ketiga adalah Timotius yang menyampaikan firman Tuhan yang sama ini kepada orang yang dapat dipercayai. Generasi keempat adalah orang yang dapat dipercayai ini yang menyampaikan firman Tuhan yang sama ini kepada orang lain. Generasi kelima adalah orang lain ini yang menyampaikan, yang mengajarkan, yang mempercayakan firman Tuhan yang sama ini kepada orang lain lagi. Demikian selanjutnya kepada orang lain lagi. Demikian selanjutnya sehingga hari ini kitalah generasi berikutnya itu. Bentuk daripada kalimat yang ada di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa proses mempercayakan, proses mengajarkan, proses menyampaikan firman Tuhan itu berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, Tuhan kita menghendaki bahwa proses penyampaian firman Tuhan, proses pengajaran firman Tuhan yang dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri
tidak berhenti di saya dan Anda setelah saya dan Anda mendengarkan nas yang baru saja kita renungkan ini, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 9. Tuhan kita menghendaki saya dan Anda melanjutkan pengajaran akan firman Tuhan di nas ini kepada orang lain berikutnya. Dengan hal ini sudah saya sampaikan dengan jelas kepada kita semua. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai pembicaraan mengenai penerapan ini dengan kita merenungkan ayat 9 dan 10 dari 2 Timotius 2 yang adalah nas kita. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Secara tersurat dan tersirat dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Injil yang dikatakan oleh firman Tuhan di nas ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan secara jelas menjelaskan di kedua ayat ini bahwa Injil itu, firman Tuhan itu adalah bagi orang-orang pilihan Tuhan, supaya mereka mendapat keselamatan. Tanpa Injil, tanpa firman Tuhan, tidak ada keselamatan. Supaya mereka mendapat kemuliaan yang kekal nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa Injil, tanpa firman Tuhan, tidak ada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kemuliaan Tuhan itu nantinya. Dari kedua ayat ini kita juga mendapatkan dengan jelas bahwa di dalam pemberitaan Injil, bahwa di dalam penyampaian pengajaran Injil, firman Tuhan itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukannya, akan dan pasti akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Mengetahui hal ini, pertanyaan selanjutnya yang timbul biasanya adalah, baik Pak Pendeta, saya mengerti bahwa penderitaan adalah panggilan Tuhan kepada saya untuk saya hidupi. Lalu apakah penderitaan ini hanya saya hidupi di dalam penginjilan saja? Matius 28 khususnya ayat 19 dan 20, yang mana ini adalah bagian dari amanat agung Tuhan Yesus kepada kita semua, menjawab pertanyaan ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah bahwa amanat agung ini memanggil kita untuk bukan hanya penginjilan, namun juga penjangkauan, pengajaran, pemuritan, pelayanan. Maka panggilan Tuhan kepada kita untuk menderita demi kemuliaan Tuhan itu juga berlaku pada saat kita melakukan penjangkauan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Yang mana dari ayat-ayat ini kita mengetahui dengan pasti bahwa amanat agung Tuhan Yesus memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan demi kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Kristus. Yang artinya berdasarkan renungan kita tadi, di dalam kita menjangkau, di dalam kita menginjili, di dalam kita mengajar, di dalam kita memuridkan, di dalam kita melayani, kita ikut menderita seperti Kristus menderita. Kita berjuang dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita tidak memusingkan kepentingan diri kita sendiri yang ada hubungannya dengan soal-soal penghidupan kita. Yang artinya kita siap meninggalkan bahkan orang-orang yang kita cintai sekalipun
demi Kristus. Kita siap meninggalkan harta milik kita sendiri demi Kristus. Kita siap mengorbankan kebebasan kita sendiri demi Kristus, demi menghidupi amanat agung Kristus itu, yaitu melakukan penjangkauan, melakukan penginjilan, melakukan pengajaran, melakukan pemuridan, melakukan pelayanan seperti yang diperintahkan oleh Kristus di amanat agungnya. Atas pengertian kita mengenai renungan-renungan kita ini, maka penerapan dari nas kita kali ini termasuk berdoalah selalu setiap hari dengan konsisten kepada Tuhan, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam kita, agar Roh Kudus itu memampukan kita untuk menghidupi amanat agung Tuhan Yesus, memampukan kita untuk menjangkau, memampukan kita untuk menginjili, memampukan kita untuk mengajar, memampukan kita untuk memuridkan, memampukan kita untuk melayani sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Nya yang barusan saja kita renungkan, yaitu dengan menghidupi penderitaan seperti Kristus menderita, dengan berjuang dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi, dengan tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan kita sendiri. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita belum menghidupi penjangkauan dengan penuh perjuangan di tengah-tengah penderitaan, maka melalui doa, memohon urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, lakukanlah penjangkauan itu dengan penuh perjuangan, meskipun di tengah-tengah penderitaan yang seberat apapun, karena itu demi kemuliaan Tuhan. Lakukanlah penginjilan itu, lakukanlah pengajaran itu, lakukanlah pemuritan itu, lakukanlah pelayanan itu dengan penuh perjuangan meskipun di tengah-tengah penderitaan. Karena semua itu adalah Tuhan yang memanggil kita, semua itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua di atas doa-doa kita dengan urapan dan bimbingan dari Roh Kudus melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapannya, Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Adik-adik, kesimpulan dari pelajaran 9 ini adalah bahwa pemberitaan Injil diinstruksikan atau diamanatkan langsung berupa perintah langsung dari Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga. Kemudian kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang percaya, tentunya punya kesempatan atau punya tugas untuk melakukan perintah Tuhan Yesus tersebut. Kemudian ketika Dia memberi perintah, kita percaya bahwa ketika kita melakukan pemberitaan Injil, Tuhan Yesus akan menyertai kita dan menolong kita. Termasuk ketika mungkin orang yang kita perintahkan Injil itu mungkin menolak. Bagaimana kemudian kita menjadi kuat walaupun kita ditolak, dan kemudian dengan pemberitaan Injil itu kita terus berjuang setiap saat supaya berita Injil itu boleh sampai ke setiap orang, bahkan ke ujung dunia seperti yang Dia perintahkan. Dan kemudian kita juga tadi belajar bagaimana ketika kita memberitakan Injil itu memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang mendatangkan pengertian yang lebih banyak dan dalam lagi tentang siapa Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, melalui apa yang sudah kita pelajari ini, saya percaya bahwa adik-adik boleh punya cara tersendiri untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar atau kepada teman-teman adik-adik. Dengan cara seperti apa? Saya percaya banyak cara untuk melakukannya. Nah,
adik-adik, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita akan melihat ayat hafalannya, yaitu 2 Timotius 2 ayat 3. Nah, di sini dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya ingin kembali adik-adik untuk senantiasa setia di dalam memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya atau transfer langsung ke nomor rekening ini, atau adik-adik kita 2 minggu sekali sekarang sudah onsite ya. Minggu depan kita bertemu kembali. Nah, adik-adik boleh bawa untuk kemudian dimasukkan di dalam kantong persembahan. Adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada waktu ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena kami tahu bahwa penginjilan adalah hal yang melekat pada kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kami tahu dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami mohon, kami diberi kesempatan untuk melakukan penginjilan itu pada teman-teman kami atau kepada orang-orang di sekitar kami. Beri kepada kami keberanian, beri kepada kami kekuatan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong kami ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak. Sertai kami sepanjang minggu yang akan datang, di mana minggu depan kami akan selesai. Biarlah kiranya Tuhan akan menentukan kami di dalam pertemuan itu. Terima kasih Bapa untuk berkat dan anugerah yang sudah kami terima setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai minggu depan, sampai bertemu di dalam kelas onsite minggu depan. Tuhan Yesus menyertai.